Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kerinduan dan harapan kita tetap berada di dalam keadaan kuat dan sehat. Kita kembali bertemu di dalam renungan harian Toraya dan doa bersama Jemaat Efrata Bontang. Edisi Rabu 27 Oktober 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengawali rangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Di hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami, patutlah kami naikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan Tuhan boleh kami nikmati di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk mengawali rangkaian aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami senantiasa dapat memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama-sama. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Amin. Sedemikian jauhlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama-sama berdasarkan bacaan kita pada pagi hari ini, belas kasihan Tuhan. Mase penaanna puang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ditanya pergumulan apa yang biasa kita alami di dalam kehidupan kita, tentu jawaban kita berbeda-beda atau beragam. Mungkin ada yang mengatakan pergumulan masalah dengan pasangan hidup. Ada juga yang mengatakan pergumulan sakit penyakit.
pergumulan ekonomi keluarga yang sedang labil, ataukah usaha-usaha yang berada di ujung kebangkrutan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, ketika hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, kemanakah kita harus mengadu? Atau siapakah yang kita andalkan untuk menolong kita? Di dalam pembacaan kita, Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Di situ menceritakan kisah dua orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan dan mendengar Yesus yang lewat dan diikuti banyak orang. Kedua orang buta itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka berseru-seru kepada Yesus meminta pengasihan. Mereka berseru dengan keras dan tidak berhenti. Yesus memperhatikan mereka, dan oleh belas kasihan, Ia menjawab harapan mereka. Yesus menjamah mata mereka, dan ketika itu juga mereka dapat melihat lalu mengikuti Dia. Ayatnya yang ke-34. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang kita pandang mustahil terjadi di dalam hidup kita. Namun bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Persoalannya adalah, apakah kita berhenti pada kesimpulan bahwa apa yang kita alami sekarang sama sekali tidak akan berubah? Ataukah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa Ia sanggup mengubah hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, dari kisah dua orang buta itu, kita melihat upaya yang sungguh-sungguh memohon pengasihan dari Tuhan bagi banyak orang. Keadaan buta mereka tidak akan dapat disembuhkan. Tetapi bagi kedua orang buta itu, pasti ada solusi dari Yesus anak Daud. Iman dan permohonan sungguh pada Yesus melahirkan belas kasihan Yesus. Karena itu, datanglah kepada Yesus, berserulah kepadanya, dan nyatakan keinginan kita secara spesifik kepadanya melalui doa permohonan yang tiada jemu-jemu. Janji pemulihan Tuhan nyata bagi orang yang percaya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Bersyukur atas waktu yang Tuhan boleh karuniakan kepada kami. Dalam waktu kesempatan ini Tuhan, kami sudah bersama-sama membaca, mendengar, bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menopang kami, memberkati kami untuk melakukannya di dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan buat kehidupan kami, jemaat-Mu di dalam keseharian, dalam tugas dan tanggung jawab, dalam pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Dalam setiap aktivitas kami, kiranya kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita, dan nama Tuhanlah yang kami muliakan. Kami berdoa Tuhan
buat anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, baik yang berada di dalam masa pertumbuhan, pendidikan, dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan juga hadir menuntun dan memberkati mereka dengan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan di dalam mencari lapangan pekerjaan. Engkau hadir di dalam perjuangan mereka ya Tuhan, sehingga di waktu Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami, kiranya pekerjaan yang layak boleh mereka nikmati. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami sukacita, karena berbagai hal kiranya Tuhan yang melengkapi setiap sukacita mereka. Dan dalam sukacita, mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, buat saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit. Mereka yang sementara dirawat di rumah, maupun dirawat di rumah sakit. Engkau memberkati mereka Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan daripada medis, perhatian dari segenap keluarga. Biarlah semua itu menjadi berkat kesembuhan bagi anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat Tuhan pakai di dalam mengangkat tugas pelayanan di jemaat Tuhan, majelis gereja, Bapak Pendeta bersama dengan penatua dan diaken, pengurus OIG, tata usaha, koster. Biarlah anak-anak Tuhan boleh mengangkat tugas dan pelayanan ini dengan penuh sukacita, dan jemaat Tuhan pun boleh mengalami sukacita melalui pelayanan jemaat di tengah-tengah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pembangunan rumah pastori yang sementara berlangsung. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, mencukupkan segala yang dibutuhkan, sehingga di waktu yang Tuhan tentukan nantinya, pembangunan gedung pastori ini boleh selesai dengan baik. Kami berdoa Tuhan atas kerinduan dan harapan kami semuanya untuk segera pulih dari wabah COVID-19. Tuhan tetap memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan di dalam menjalani kehidupan kami di masa pandemi ini. Berdoa kehidupan kami di hari-hari Tuhan percayakan kepada kami. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan untuk Tuhan pimpin dengan memberkati kami. Harapan dan syukur kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami yang kasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat berkarya, tetap menjaga kesehatan, dan melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin.